Dua-duanya ini kamera yang bagus, tapi kira-kira mana yang pas buat kalian? Ikuti disimak. Selamat datang di channel Semedia dengan gua Skavito, dan ya di video kali ini gua pengen sharing ke kalian aja gitu ya mengenai kedua action cam atau kamera imut-imut buat POV ini. Yang ini adalah DJI Osmo Nano dan yang ini adalah Insta360 Go Ultra. Mana yang lebih oke buat kalian pakai? Dan kalau dari pengalaman gua aja di Semedia, setelah gua pakai kedua kamera ini cukup lama, gua bisa bilang kedua-duanya ini punya performa yang oke, dua-duanya kamera yang bagus, meskipun ya keduanya punya plus minus masing-masing. Yang dimana kalau waktu Go Ultra ini paling maksimalnya gua pakai waktu gua ke Sumba gitu ya. Ini gua pakai si Go Ultra ini buat bikin POV colongan. Kalau si Osmo Nano ini gua pakai yang lumayan maksimal itu buat colong-colongan aja gitu ya waktu gua ke Bandung. Cuman ya tetap di video ini ada gua tes lagi dikit buat kalian ngeliat sendiri aja, compare hasil gambarnya bagusan mana ini atau ini. Tapi ya kayak tadi gue bilang, buat urusan gambar dua-duanya bagus sebenarnya. Ibaratin kalau gua main game RF, ini dua jobnya sama, DPS gitu dua-duanya ya. Cuma beda bangsa aja. Yang satu Belato, yang satu Kora, sama-sama pakai panah nih. Beda skill doang. Jadi plus minusnya begitulah kurang lebih. Dapet lah ya. Tapi sebelum mulai gue pengen ngetin dulu kalau kalian mau belajar soal kamera Fujifilm buat dibikin konten. Yang kita tahu Fujifilm itu instan, kalau kalian nggak setting itu nggak bakal bisa instan kameranya. Silahkan cek di bosandiklas.id karena di situ gue udah coba ngajarin sesingkat mungkin untuk penggunaan Fujifilm buat dipakai konten. Langsung cek aja. Barangkali ada diskon, nggak tahu juga sih. Cek aja bosandiklas.id. Oke, pertama kita mulai dari harganya dulu. Buat kalian yang belum tahu, kedua kamera ini meskipun penggunanya sama, untuk selisih harga lumayan jauh menurut gue gitu ya. Yang dimana kalau ini dijual di 7 jutaan gede, which is hampir nyentuh ke 8 juta beserta bundling-bundlingnya gitu ya. Kalau yang ini beserta bundling-bundlingnya itu harganya di 6,2 jutaan. Tapi itu gua ngeceknya di laptop. Kalau kalian nontonnya ini di HP, silahkan cek aja tag link produk yang ada di video ini atau cek deskripsi aja. Barangkali ada diskon. Mari lanjut kita bahas soal fisiknya. Seperti yang kalian bisa lihat. Kalau kalian ngelihat di video ini mungkin dia secara fisik, wih oke ganteng dua-duanya gitu ya. Tapi ketika kalian pegang keduanya, yang ini si Go Ultra ini punya build yang lebih oke. Dia secara bobot juga sedikit lebih berat meskipun tidak kayak anjir kayak megang barbel, enggak gitu ya. Ini lebih berat dibandingin sama Go Ultra. Kalau yang Go Ultra ini secara build dia itu dari plastik dan otomatis dia jadinya bisa lebih ringan sedikit dibandingin Go Ultra. Tapi kalau kita ngomongin form factor aja gitu ya, ini Go Ultra lebih gede. Masih soal fisiknya, kalau kita ngomongin soal si modul kameranya aja, kita lepas dari bodinya dulu. Bet, kalau yang si Insta ini harus ada ininya ya, penekannya kalian tekan. Baru dia keluar seperti ini. Kalau kalian tarik langsung nggak bakal keluar karena masih ngelok gitu ya. Tapi kita lihat dulu aja soal fisik ininya tuh ya. Ini preferensi lebih cocok yang mana, cuman kalau gua pribadi buat dipakai sih sebenarnya lebih enak yang ini gitu ya. Kenapa gue lebih suka pakai yang Osmo Nano ini? Karena dia untuk magnetnya ini ada dua sisi, di bagian belakang sama di bagian samping. Ini gunting bukan buat apa-apa ya, ini buat nyontohin magnetnya aja. Oh, magnetnya dua sisi. Nah, kalau sisi sini enggak. Kalau di sisi sini dipakein magnet, kalian nge-recordnya gimana gitu ya. Sini ya, belakang sama samping kanannya. Kalau dari depan gitu ya, bawah enggak. Kalau si Go Ultra, dia cuma di bagian belakang aja, which is seperti ini aja. Tuh ya, ini preferensi cocok-cocokan mana, tapi kalau buat gue pribadi, gue lebih suka si Nano ini karena bisa di mountingnya lebih leluasa. Lanjut lagi soal fisiknya, kita ngomongin perihal layarnya, yang dimana seperti yang kalian bisa lihat, si Go Ultra ini punya satu keunggulan, yaitu adalah layarnya lebih gede dibandingin sama Osmo Nano. Kalau misalkan kalian nanya, Bang, kalau buat vlogging enakan yang mana? Go Ultra apa Nano? Dua-duanya enak, cuma perihal di preview layarnya aja, di sini minusnya itu lebih kecil dibandingin yang ini. Kalau si Go Ultra sistemnya buat kalian selfie-selfie tinggal di flip aja seperti ini. Tuh ya. Layarnya tinggal di flip seperti ini. Kalau si Osmo Nano ini, kalian jangan khawatir, ya Bang, Osmo Nano nggak bisa di flip, kan tadi bisa dicopot. Kalian harus ngeh gitu ya. Kalau kalian mau pakai selfie seperti ini, kalau kalian mau dipakai penggunaan normal,
kalian tinggal pakai seperti ini aja tuh ya. Tapi intinya kalau soal layar dipakai buat vlogging, dipakai harian, dua-duanya enak, cuma ya di sini lebih gede, di sini lebih kecil. Itu aja bedanya. Dan mungkin kalau kalian nanya, "Bang, gimana kalau misalkan kameranya ini dilepas dari bodinya, apakah kita masih bisa untuk review atau nge-record?" Yes, dua-duanya bisa. Kalian bisa lihat aja di atas di sini ya. Gua sembari praktekin biar kalian lihat. Maaf, apa-apa lah. Ini gue coba rekam si Osmo Nano, dia bisa record. Kemudian kita coba si Go Ultra, dia juga bisa record. Jadinya kalau kalian mau record itu nggak harus si kameranya ini nempel dulu di docking bodinya, enggak gitu ya. Di kondisi kelepas ini aja buat stop, buat record, itu aman. Nah, kalau kalian nanya lagi, "Bang, gimana buat playbacknya? Apakah kalau playback harus kita tempel dulu ke bodinya?" Enggak. Nah, buat playback dua-duanya bisa. Jadi kalau buat playback juga kalian tidak perlu colokin dulu modul kameranya ini ke bodinya, itu nggak usah. Terpisah kayak gini aja, itu bisa dipakai buat playback. Itu tadi soal fisik, sekarang kita pindah topik ke kualitas gambar antara keduanya. Dan seperti yang gue bilang di awal, dua-duanya bisa menciptakan hasil gambar yang bagus. Buat kalian pakai daily vlogging, buat dipakai pergi-pergian, konten, itu dua-duanya bisa menghasilkan gambar yang oke. Akan tetapi kalau di Osmo Nano ini punya satu kelebihan, yaitu dia punya color profile 10-bit D-Log-M. Yang dimana dengan adanya 10-bit D-Log-M di DJI Osmo Nano ini memberikan kita fleksibilitas sebagai usernya buat nge-custom gambarnya menyesuaikan dengan gear utama yang kita pakai, which is kita pakai Fujifilm X-A2S. Dan waktu gua nyobain si Osmo Nano ini secara bener-bener, itu gua pakai ke Bandung, footage utamanya itu kita gabung, ada dari Fujifilm X-A2S, ada dari iPhone, ada dari si Osmo Nano ini. Acuan utamanya tetap kita pakai Fujifilm X-A2S gitu ya, warna gambarnya. Dan untuk di iPhone kita pakai Apple Lock dan juga pakai LUT yang kita udah develop sendiri. Silahkan cek aja di stdigital.id. Begitu juga di Osmo Nano ini kita pakai LUT untuk para pengguna D-Log-M-nya DJI gitu ya. Silahkan cek aja di stdigital.id, itu footage-nya kita bisa seragamin aja. Dan itu adalah salah satu kelebihan yang the best banget dari DJI Osmo Nano ini. Bukan berarti si Go Ultra ini jelek gitu ya, enggak. Go Ultra ini penggunaannya lebih cocok buat kalian yang pecinta simple-simple dan instan aja, warnanya langsung jadi, kelar gitu ya. Kalau yang ini buat kalian-kalian yang mungkin penggunaannya udah lebih pro, pengen nyeragamin footage-footage yang kalian ambil dengan kamera yang kalian punya, ya pilihnya ini. Tapi buat kalian yang pecinta simple, buat daily vlog segala macem, pakai Go Ultra aja. Ini lebih enak, warnanya udah langsung cakep. Di Insta360 Go Ultra ini juga tetap punya warna flat profile atau color profile juga kayak si Osmo Nano, tapi dia tidak sebagus si Osmo Nano. Di sini namanya itu E-Log atau E-Log, gua lupa. Tapi dia di sini cuma 8 bit. Jadinya buat grading-grading itu tidak bisa seleluasa kayak pakai si Osmo Nano ini. Yang jadinya ketika gua pakai ngonten antara kedua kamera ini, kalau memang gua pengen cepet aja, gua pakai ini. Tapi kalau gua membutuhkan untuk keseragaman footage karena kita pakainya multicam segala macam, ya gua lebih pakai si Osmo Nano ini. Balik lagi ke preferensi cocok-cocokan yang mana. Tapi kalau kita ngomongin hasil kualitas standarnya aja, ini cocok buat kalian yang pengen simple-simple aja, nggak mau grading-grading. Antara keduanya gue bisa bilang si Go Ultra ini bisa lebih baik dibandingin Nano kalau kita ngomongin dynamic range dan juga detail-detail. Ini untuk kualitas gambarnya kurang lebih sama kayak waktu gua sharing soal si X Pro 2 sama DJI Action 6. Yang ini ya kayak X Pro, yang ini kayak si Action 6. Yang ini lebih kalem, yang ini lebih agak oversaturated sedikit tapi detailnya itu lebih bagus. Ibaratin kalau kamera yang ini Nikon, yang ini Canon gitu loh. Dan ngomongin soal kualitas gambarnya ketika dipakai POV kedua kamera ini, mungkin kalian ada yang masih penasaran gitu ya, kira-kira di aspek rasio paling wide-nya antara keduanya itu wide-an yang mana? Yang ini atau yang ini? Biar kalian lihat sendiri. Ini mungkin gue bikin atas bawah aja, kalian nanti bisa lihat sampingnya. Ini gue coba rolling. Nah, dua-duanya ini di profile standarnya mereka. Yang atas adalah si Go Ultra, yang bawah adalah Osmo Nano. Jangan lihat atas bawahnya, tapi kalian lihat kiri kanannya. Bisa lihat lebih luas mana si Go Ultra atau Osmo Nano gitu ya. Ya dari sini sih gue udah kelihatan si Osmo Nano ini bisa lebih luas sedikit. Kalian bisa lihat di bagian ujung kaki tripod itu masih kelihatan. Kalau di Osmo Nano itu udah ke crop. Nah untuk hasil gambarnya juga bisa kalian lihat aja.
Dua-duanya di profile standar. Dan kayak yang tadi gue bilang di Go Ultra ini dia warnanya agak sedikit over sharpen sedikit gitu ya, tapi tetap bagus. Kalau di Osmo Nano ini lebih kalem, lebih natural. Tapi tadi kayak gue bilang kalau di Osmo Nano kalau mau maksimal ya silakan pakai di lock M-nya. Kalau yang di sini nggak usah gitu ya, pakai standarnya aja udah cakep gambarnya. Ya itu tadi kalian udah bisa lihat kalau si Go Ultra memang bisa sedikit lebih wide dibandingin Osmo Nano meskipun tidak terlalu signifikan. Kalau kalian nanya gimana bang kalau soal slow motionnya? Ya, kalau buat slow motion di sini dia bisa 120p tapi cuma mentok di 2,7K aja. Kalau di sini dia untuk 120p-nya itu bisa sampai 4K. Ya otomatis kalau kita ngomongin soal resolusi aja dia kalah dibandingin sama yang ini. Tapi kalau buat kita pribadi karena ini buat bikin POV aja, slow mo jarang dipakai. Tapi ya nggak tahu kalau kalian gimana gitu ya kalau pakai slow motionnya di 120p. Intinya di sini cuma 2,7K, di sini bisa sampai 4K. Kita lanjut lagi ngomongin soal kualitas low light antara kedua kamera ini. Gua bisa bilang dua-duanya itu bagus, dua-duanya punya algoritma buat low light-nya gitu ya. Yang dimana kalau di sini namanya adalah pure video. Kalau di sini adalah super night. Kita ngetes di dalam ruangan aja karena di sini masih sore hari gitu ya. Masih cukup terang. Kalau di luar ini gue bakal coba buat redupin lampu studionya. Kalian bisa lihat hasil gambarnya. Nah, ini kita udah pakai di kondisi low light seperti yang kalian bisa lihat di kamera utama. Lampu utamanya mati, lampu belakang gue matiin. Ini paling ada kicker 1 biji sama V-Light 1 biji. Dan ini adalah kualitas dari masing-masing action cam-nya. Go Ultra dengan pure video dan juga Osmo Nano dengan super night-nya. Mana yang lebih oke? Kalau gua ngeliat di sini aja sih nggak begitu kelihatan ya. Cuma kalau misalnya di laptop mungkin lebih kelihatan mana yang lebih detail, mana yang lebih oke. Tapi ya gue bisa bilang kalau ngeliatnya dari preview layar masing-masing kameranya ini dua-duanya oke gitu ya. Proper banget dua-duanya buat dipakai di kondisi low light. Apalagi kalau kalian mau dipakai konten vlogging motor atau jajan malam-malam, kondisinya kurang cahaya, ini dua-duanya sangat oke buat kualitas gambarnya. Nah itu tadi buat di kondisi low light-nya, di kondisi kurang cahaya, gue mah nggak bohong, emang dua-duanya bisa bagus gitu loh. Cuman mungkin ada 1-2 hal yang beda dan itu baik lagi ke preferensi kalian aja. Karakternya lebih suka si Go Ultra atau si Osmo Nano. Nah mari kita lanjut lagi, sekarang kita bahas soal overheat-nya gimana sih perihal kedua kamera ini. Gue udah cobain keduanya. Yang pertama gue bahas si DJI Osmo Nano dulu. Ini waktu itu gue ngetes ke Bandung yang dimana kalau kalian orang Bandung tahu lah Bandung tuh dingin ya. Sepanas-panasnya Bandung tetap dingin gitu kan. Dia gue bilang cepat overheat juga enggak. Tapi kalau gue pakai buat long record cukup lama, yes dia overheat. Dan perihal overheat di Osmo Nano ini kejadian juga waktu kita pakai dia pas ngikut kelasnya Mas Anes bejana waktu gitu ya. Itu Erwin pakai POV di topi cukup lama, apa singkat gue ditinggal gitu di meja wo ya. Itu cukup lama long record overheat. Sementara kalau si Osmo Nano waktu gue pakai ke Sumba gitu ya, meskipun itu hanya colong-colongan aja, tapi ada kadang kalanya gue lupa buat stop record kameranya, itu dia nggak secepat itu overheatnya. Jadi gue bisa bilang kalau dari secara penggunaan gue aja di ST Media, si Go Ultra ini punya kemampuan penanganan overheat yang lebih baik dibandingin Osmo Nano. Tapi gue nggak tahu kalau di penggunaan kalian lagi ya seperti apa gitu ya. Penggunanya kan beda-beda. Kalau kalian jadiin keduanya ini sebagai kamera utama saat kalian keluar gitu ya, jadi gear utama, ya gue yakin sih dua-duanya bakal overheat juga kalau dipakai waktu yang cukup lama. Nah ngomongin overheat juga kita bakal nyambung ke perihal performa baterainya. Gimana untuk performa baterai keduanya? Gue bisa bilang mereka berdua ini bisa cukup awet kalau kalian ngambilnya itu hanya untuk colong-colongan aja. Tapi kalau kalian pakai kedua kamera ini sebagai kamera utama kalian ketika berpergian gitu ya, dibilang awet banget itu juga tidak. Apalagi kalau kalian pakainya itu sembari dicopot seperti ini nih. Modul kameranya ini dipakai sendiri, ini bakal cepet habis. Nyolok ke dockingnya itu bakal langsung ngecas ke modul kameranya dan itu bakal mempercepat penggunaannya gitu ya. Dayanya bakal lebih cepet
berkurang. Tapi kalau kalian pakai kedua kamera ini buat colong-colongan aja, gue bisa bilang cukup awet, tidak sampai seharian. Tapi kalian jangan khawatir juga buat ngecasnya itu cepet. Dari 0 sampai 80% itu keduanya nggak makan waktu sampai 15 menit, tapi kalau dari 80 ke 100% itu baru lama. Jadi kalau gue bisa bilang untuk baterai bukanlah isu ya sebenarnya ya, ngeliat kapabilitasnya aja. Ini kamera compact dengan performa yang diberikan, ya gue sih udah cukup puas. Terus soal audio gimana bang? Apakah dua-duanya bisa connect ke mic Bluetooth? Yes, bisa. Kalau kita ngomongin natifnya aja gitu ya, ekosistem masing-masing bisa gitu ya. Dia bisa connect ke mic Insta360, meskipun kita nggak punya, dia bisa connect via Bluetooth ke mic DJI yang kalian punya juga atau yang kita punya. Kalau urusan connect ke mic Bluetooth lain, di sini dia punya kelebihan untuk connect ke beberapa mic Bluetooth yang udah kompatibel dengan si Go Ultra ini. Kalau di DJI dia nggak bisa, tapi kalau di DJI kalian mau connectin pakai TWS kayak AirPods gitu-gitu, dia bisa. Terus kalau audio internalnya gimana bang? Bagusan yang mana? Yang ini atau yang ini? Silakan dengerin sendiri. Oke, di sini gue pengen tes kualitas suara aja antara si Go Ultra dan juga si Osmo Nano. Maaf kalau karena gue terlalu seksi gitu ya, tapi ya ini buat kualitas suaranya mungkin di sini masih jarak yang talking head gitu ya. Ini masih di tangan gue juga nih ya, antara keduanya tuh masih kena gapai tangan. Tapi gue di sini bakal coba mundur mana yang bagus antara keduanya buat nge-pick up suara. Misalnya di sini kalian tidak punya mic Bluetooth gitu ya. Ini bisa kalian dengerin sendiri aja buat kualitas suaranya lebih better yang mana. Ada angin segala macam, lebih bagus yang mana buat ngereduksi angin-angin yang masuk. Ya silakan kalian komentar aja di bawah gitu ya. Tapi maaf kalau channel gue terlalu seksi gitu. Tadi syuting juga begini. Tapi ya ini buat kualitas suaranya. Oke. Lebih prefer yang mana? Silakan komentar aja. Cut. Nah itu tadi untuk pengetesan audionya antara Go Ultra dan juga Osmo Nano. Bagusan mana? Silakan kalian komentar aja. Nah kemudian gue pengen bahas satu fitur yang the best banget dari salah satu action cam-nya ini, yang penting banget buat kalian kalau misalnya kalian itu orangnya lupaan, yaitu adalah fitur Find My yang ada di Go Ultra. Itu the best banget. Jadinya ketika kalian udah konekin iPhone kalian dengan si Go Ultra-nya ini, kalau misalnya ketinggalan, kelupaan segala macem, itu bisa ke-track. Di sini nggak ada. Dan buat Go Ultra ini sebenarnya agak menyebalkan. Waktu gua bawa ke Sumba lagi makan malam, di situ ada Urofi juga. Itu yang komplain pertama Urofi soalnya. Ini Go Ultra siapa sih? Dari tadi bunyi mulu di iPhone gua. Siapa lagi yang bawa Go Ultra kalau bukan gua gitu kan? Karena si Go Ultra-nya ini itu connect-nya ke HP iPhone-nya Erwin ya, which is ketika gua bawa ke Sumba, taunya kan wah nih Go Ultra-nya hilang nih, Go Ultra-nya hilang nih, muncul notif mulu. Jadi itu salah satu fitur yang the best banget. Yang gue harapkan sih di DJI Osmo Nano itu ada. Karena penting banget. Nah gue juga hampir kelupaan kalau kita ngomongin soal dipakai keluar gitu ya antara kedua action cam ini. Osmo Nano itu punya satu keunggulan, yaitu adalah dia punya memori internal. Sebesar berapa? Silakan ditulis saja Wowo. Kalau di Go Ultra itu nggak ada. Dan terakhir banget soal aksesoris antara keduanya. Banyakan mana bang? Si Insta360 Go Ultra atau Osmo Nano? Kalau soal perihal aksesoris, dari yang udah gua lihat di internet gitu ya, kayaknya banyakan si Go Ultra dibandingin si Osmo Nano. Tapi kalau kita ngomongin bundlingnya aja, di paketnya aja, buat kalian pakai harian, buat pakai vlogging, dua-duanya ini udah lengkap. Dan ya, secara keseluruhan dua-duanya ini adalah kamera yang enak buat dipakai POV. Paling yang harus diperhatiin dari yang udah gue sharing tadi, plus minusnya ya itu aja yang kalian perhatiin, cocok-cocokan aja. Mendingan Go Ultra atau Osmo Nano. Kalau ngomongin kualitas gambar, dua-duanya bisa bagus. Kalian tinggal sesuaiin sama workflow aja. Kalau kalian lebih profesional, mau dijahit bareng kamera-kamera yang lain, pilihnya ke sini. Tapi kalau kalian mau penggunaan yang lebih simple, instan langsung jadi, upload, pilihnya ke sini. Dan semoga experience gua, apa yang udah gua sharing ini bisa berguna sama kalian. Sekali lagi, kalau kalian mau beli kedua produk ini, silahkan cek tag link produk yang ada di video ini. Barangkali ada diskon, atau cek di deskripsi aja. Mungkin itu aja. Gua Skavito, di belakang kamera ada Wowo. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat kerja. Jangan lupa buat berkarya. Jangan lupa buat berkarya. Jangan lupa buat berkarya.